Langit dan laut saling membantu mencipta awan, hujan pun turun ketika dunia saling membantu. Lihat cinta mana yang tak jadi satu. Kau memang manusia, sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok geografi Pantai Gope ingin menjelaskan tentang Pantai Gope. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fitri Rahmadani. Saya akan memberitahu lokasi Pantai Gope, yaitu di Jalan Pelelangan Ikan Karangantu, Banten, Kecamatan Kasmen, Kota Serang. Perkenalkan, saya Cynthia. Saya akan menjelaskan pengertian Pantai Gope. Pantai Gope ini sejatinya adalah pelabuhan Karangantu. Di sini juga terdapat tempat pelelangan ikan TPI Karangantu. Jadi, fungsi utamanya adalah untuk sandar kapal nelayan di muara Sungai Cibanten. Dahulu, kapal nelayan bisa bersandar hingga jauh masuk ke Sungai Cibanten. Akan tetapi, karena adanya pendangkalan sungai oleh lumpur, maka kapal tak bisa lagi bersandar hingga masuk. Maka pihak Pelabuhan Karangantu membangun sandaran kapal berupa jalan beton menjorok ke laut sepanjang ratusan meter. Ditambah di kiri kanan aliran Sungai Cibanten ini terdapat hutan mangrove yang menyejukkan mata memandang. Sayangnya, hutan mangrove di sebelah kanan aliran sungai tak lagi bisa dinikmati, tak lagi bisa dilihat keindahannya. Sudah tertutup oleh warung aneka macam pedagang, mulai dari kopi hingga mie instan. Para pedagang ini membuat warung ala kadarnya, bentuknya tidak karuan hingga tidak nyaman dipandang mata. Namun untuk hutan mangrove di sebelah kiri, wisata mangrove Pancer, kondisinya masih alami, dapat dilihat dengan jelas dari jalan beton di seberangnya. Beberapa penggoes menikmati pemandangan Pantai Gope yang terletak di Teluk Banten ini. Perkenalkan, nama saya Levinot Mayulianti. Saya akan menjelaskan manfaat dari hutan mangrove. Yang pertama, melindungi pantai dari abrasi. Yang kedua, habitat untuk beragam satwa. Yang ketiga, menangkap karbon. Yang keempat, sumber penghidupan masyarakat. Yang kelima, penunjang wisata alam. Dan yang keenam, menjernihkan air laut. Nama saya Majatul Ramadhani. Saya ingin menjelaskan dampak positif dari Pantai Gope. Peningkatan ekonomi lokal. Kehadiran wisatawan mendorong pertumbuhan usaha kecil seperti warung makan, penyewaan alat snorkeling, dan penginapan yang meningkatkan pendapat masyarakat sekitar. Saya Ulia Sinta Nabila. Saya memberitahukan dampak negatif Pantai Gope. Yang pertama, pencemaran lingkungan karena pengolahan sampah kurang baik. Sering terlihat sampah plastik bekas makanan dan botol berserakan. Ini bisa merusak ekosistem laut dan pemandangan. Kedua, abrasi pantai. Aktivitas manusia yang berlebihan tanpa pengelolaan, misalnya pembangunan tanpa aturan, bisa mempercepatkan abrasi atau pengikisan garis pantai. Yang ketiga, kerusakan habitat laut pengunjung, kadang tanpa sadar merusak terumbu karang kecil atau membuang limbah ke laut yang berdampak pada kehidupan biota laut sekitar pantai. Yang keempat, kemacetan dan kebisingan saat hari libur atau sore ramai. Akses ke Pantai Gope bisa padat, menimbulkan
kemacetan kecil dan kebisingan yang mengganggu ketenangan warga sekitar. Karena nama saya Almadina Luna, saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab air Pantai Gope keruh. Yang pertama, arus rip current, yang umumnya menjadi pembawa material pantai juga dapat menyebabkan air menjadi keruh. Selain itu, hujan deras di daerah hulu dapat membawa lumpur dan sedimen ke laut, sehingga membuat air terli. Arus rip current, arus ini dapat membawa material pantai sebagai pasir dan sedimen ke laut sehingga membuat air menjadi keruh. Yang kedua adalah sedimen dan lumpur. Gerakan air dapat mengaduk sedimen dan lumpur di dasar perairan. Yang ketiga adalah zat organik. Limbah organik seperti limbah domestik atau peternakan dapat mengandung zat larut, zat koloid atau padatan terusepsi yang menyebabkan air terlihat keruh. Yang keempat adalah fitoplankton. Fitoplankton yang merupakan organisme mikroskopis yang hidup di laut memiliki pigmen klorofil yang dapat membuat air terlihat berwarna hijau. Jika sejumlah fitoplankton tinggi, maka air laut akan terlihat lebih keruh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fajar Reda Saliha. Saya akan menjelaskan tentang asal-usul nama dari Pantai Gope. Nama Pantai Gope berasal dari harga tiket yang dulu harganya 500 perak, tetapi kini harganya untuk motor 2.000 dan untuk mobil 6.000. Perkenalkan, nama saya Aura Talita Putri. Saya ingin menjelaskan aspek kultural dan tradisi. Masyarakat sekitar Pantai Gope memiliki beberapa tradisi yang berkaitan dengan laut dan mata pencaharian mereka. Ada beberapa ritual tradisional seperti nadran atau sedekah laut yang kadang diadakan oleh nelayan lokal. Beberapa cerita rakyat dan mitos lokal juga berkaitan dengan pantai ini meskipun tidak sebanyak dan sepopuler pantai-pantai lain di Banten seperti Anyar atau Carita. Saya Siti Kinaya Nurhadi akan menjelaskan tentang perkembangan modern di Pantai Gope. Selama beberapa dekade hingga awal tahun 2000-an, Pantai Gope masih relatif tidak dikenal sebagai destinasi wisata, mulai diperhatikan sebagai potensi wisata sejak sekitar tahun 2010-an. Ketika wisata pantai di Banten mulai berkembang, perkembangan infrastruktur yang lambat membuat pantai ini tetap terjaga kealamiannya. Masyarakat setempat yang mayoritas nelayan mulai beradaptasi dengan kedatangan wisatawan meskipun dalam jumlah terbatas. Sekian video dokumentasi